Selamat malam, selamat jumpa kembali dalam acara malam hari ini. Saya Pendeta Hubert Lantu dan sekarang berdomisili di GPIB Immanuel Depok. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Karena Engkau dengan firman-Mu ya Tuhan, berkenan hadir di tengah kami dan memberikan pemulihan, memberikan semangat dan memberikan masa depan bagi kami sebagai pribadi anggota keluarga maupun dalam keluarga kami. Maka bersabdalah supaya kami mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab, saudara-saudara, kita ambil dari Kitab Kejadian sesuai dengan pembacaan jadwal SBU. Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50. Ayatnya yang ke-15 berikutnya, demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan, saudara-saudara. Di dalam pembacaan kita menemukan satu bentuk kasih yang dibuat dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman kehidupan beriman. Namun mari kita lihat lebih dahulu catatan di dalam pembacaan perikop kita ini. Ada karakter-karakter dari beberapa pihak yang akan kita coba lihat secara sederhana. Karakter-karakter yang terbentuk akan membawa kepada kita satu pengalaman menuju kepada kedewasaan. Yang pertama, karakter itu adalah karakter daripada saudara-saudara Yusuf. Setelah ayah mereka meninggal, mereka mengalami ketakutan, kecurigaan terhadap Yusuf, yaitu bahwa mereka akan dibalas, akan disakiti, dan akan dipenjara, dan lain-lain. Ketakutan ini mengakibatkan rasa cemas dan mengakibatkan pula satu perasaan membela diri. Orang yang sudah bersalah selalu berkecenderungan untuk membela diri. Inilah yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri. Saudara-saudara, karena belum selesainya akan persoalan kejahatan itu, maka ketakutan itu muncul terus-menerus. Hati nurani mereka yang menuntut mereka. Itu karakter yang muncul. Yang kedua, karakter daripada Yusuf sendiri. Yusuf yang dibina oleh ayahnya Yakub. Kemudian Yusuf juga yang hidup dekat dengan Yakub karena Yakub mengasihi Yusuf. Sehingga Yusuf tahu akan pikiran, akan perkataan, akan arah pembinaan penyembahan kepada Allah. Sehingga terbentuklah Yusuf menjadi manusia yang saleh, manusia yang ingin berbuat baik, yang selalu berpikiran positif. Itulah Yusuf. Itu sebabnya mengapa Yusuf
menjadi karakter yang baik, bagus di dalam kehidupan, sekaligus juga memberikan kepada persekutuan dengan saudara-saudara yang satu kontribusi kehidupan yang baik. Itu karakter kedua daripada Yusuf sendiri. Karakter yang ketiga di sini disebutkan oleh Yusuf, apakah aku pengganti Allah? Atau oleh saudara-saudara Yusuf mengatakan, mengutip perkataan, yaitu Allah, teman Allahku Yakub. Jadi baik Yusuf maupun saudara-saudaranya mengungkapkan akan yang disebut Allah. Allah hadir di dalam hati nurani, Allah hadir dalam kehidupan, dan bekerja terus untuk membentuk kehidupan, baik kehidupan yang notabene baik, atau kehidupan yang notabene tidak baik. Tapi Allah mengubah yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Nah, ini nampak di dalam pembacaan kita. Ada karakter yang tidak disetujui, ada karakter yang jahat, ada karakter yang berdosa kepada Allah. Tapi karakter Allah yang nampak di sini adalah untuk menyucikan, untuk mengarahkan, untuk memberikan masa depan yang jauh lebih baik daripada yang lalu. Dan ini melalui peristiwa-peristiwa kelaparan yang terjadi di seluruh daerah itu, sehingga mereka harus mencari makan di Mesir. Situasi itulah yang mengantar mereka sampai kepada pengenalan yang lebih dalam kepada Allah sendiri melalui apa yang disebutkan perdamaian antara keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita juga menghayati bahwa pertama, dosa harus diselesaikan, jangan membiarkan karakter itu, melainkan sifat-sifat yang tidak baik seperti itu yang mungkin ada dalam hidup kita, maka marilah kita transformasikan karakter itu, dikuduskan oleh Allah. Itu dari kejahatan. Dari kebaikan, demikian juga, bahwa kebaikan manusiawi adalah kebaikan bagaikan kain yang lara, itu terjemahan dulu di dalam kitab Yesaya, yang dibutuhkan untuk menjadi baik seturut dengan kebaikan Tuhan. Maka kejahatan yang diubah, ditransformasikan, demikian juga akan kebaikan yang transformasikan menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Allah. Dan inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terwujud pada waktu mereka hidup berdamai, hidup menerima satu dengan yang lain dalam keberadaan masing-masing, dalam keberadaan kasih sayang Tuhan yang mempererat persekutuan kakak beradik itu atau keluarga itu. Maka benar apa yang dikatakan di dalam Mazmur yang seringkali juga disebut Mazmur kedua 128 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalan-jalannya. Takut akan Tuhan, karakter yang ditransformasikan selalu takut akan Tuhan, selalu memberikan kepada kita satu kesukaan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita bersuka cita, bergembira karena kebahagiaan itu. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Holy Ghost,
rise up like the eagle. And I will soar with you Your spirit leads me on. in the power of your love. Lord, I fill my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love, and you live in me. And Lord, renew my life as your will unfolds in my life and living every day. By the power of your love, be close. Let your love surround me and bring me near. Draw me to your side. As I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Because let your love surround me. Draw me to your side. As I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your Saudara, mari kita berdoa. Kami ucap syukur karena apa yang telah Engkau berikan pada kami, kakak beradik, orang tua, dan anak cucu, sebagai tempat di mana kami boleh menunjukkan karakter yang dikuduskan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Rahmatilah kami dengan segala berkat itu dalam hidup kami. Amin. love.